Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarna bi ittihadi wasilatil arham. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'd, hadratal kurama wal julasa'il a'izza wa bil khusus seluruh pengurus Yayasan Subulus Salam Nusantara, semoga semuanya diberikan sehat walafiat, diberikan semuanya dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Saya lihat di sini panjenengan wajah-wajah tanpa masalah. Wajah-wajah duwite akeh. Alhamdulillah. Koyone angop tok 2 juta kok. Alhamdulillahirabbil alamin, dan banyak orang yang solih-solihah di sini. Saya sangat bahagia ketemu orang-orang seperti panjenengan. Ini wajah-wajah 3 juz tiap hari. Ibu-ibu itu kayaknya nek dong pas sedih sithik wis langsung wudu nyekel Quran gitu ya. Alhamdulillah. Jarang-jarang nek sing dong pas lagi kecewa nyekel HP terus nyetatus, jarang-jarang. Ndak ada di sini. Sing hawa niki wis meh nyekel Quran, nek ora Quran ya tasbih. Bapak-bapak yang ngono, alhamdulillah. Baik, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita dari pelajaran yang telah lalu. Ini kalam yang ke-13. 13 atau 14 ya? 14 ya? 4. Ya, 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Man ista'ana bi ghairillahi fi talabin fa inna nasirahu ajzun wa khidlanu. Man ista'ana, siapa orang yang meminta pertolongan bi ghairillahi, kepada selain Allah, fi talabin, dalam cita-citanya, keinginannya, harapannya, kemauannya, saat dia pengen butuh duit, pengen sehat dan sebagainya. Fa inna nasirahu azzun wa khidlanu, maka penolongnya itu kalau yang selain Allah namanya lemah dan kecewa. Ngeten nggih? Shallu ala Nabi Muhammad. Saya tak tanya sama panjenengan, jawab saja. Miskin sama kaya itu yang ujian yang mana? Miskin atau kaya? Atau keduanya? Keduanya. Berarti sama-sama apa? Ujian. Kalau sama-sama ujian, jenengan request diuji yang mana? Yang miskin atau yang kaya? Ketok songkene. Sehat sama sakit. Sehat sama apa? Sakit. Yang ujian yang mana? Semua. Berarti sehat ya ujian, sakit ya ujian. Jenengan nek ditawani ngeten pengen diuji yang mana? Sehat. Urian pancen. Terus lagi. Ini kita membahas dari hal yang paling mendasar. Sebelum nasihat-nasihat, mari kita bertafakur terlebih dahulu. Lagi, orang susah sama senang, yang ujian yang mana? Jawab mohon. Susah atau senang yang ujian? Semuanya. Apa ada orang bilang
ini saya sedang diuji kesenangan. Gak ada ya. Berarti saya hari ini sedang berusaha menyadarkan diri dan panjenengan semuanya bahwa yang namanya ujian itu bukan hanya kesusahan, ternyata kesenangan juga ujian. Bukan hanya kemiskinan, ternyata kaya juga ujian. Bukan hanya sakit, tapi napa? Kesehatan juga ujian. Nek ngono, saya tanya lagi. Berarti pada saat kita lagi diuji sakit, lalu ngelihat orang sehat, saya tanya lagi, yang pemberian Allah yang mana? Keduanya. Yang pemberian Allah yang sehat atau yang sakit? Keduanya, karena sama-sama ujian dari siapa? Allah. Loh kok aneh? Nek diuji sehat ridho, relo, nek diuji sakit, Ndresulo. Kan wagu toh? Padahal semuanya dari siapa? Allah. Dan adakah yang dari Allah itu buruk? Enggak ada. Semuanya pasti ada hikmahnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, kemudian saya tanya lagi. Di sini kita sedang mau bicara tentang tolab. Tolab itu harapan, keinginan, kemauan, doa, dan sebagainya. Pada saat kita itu punya tolab, tolab itu sebenarnya, maka ada istilah tolibul ilmi itu pencari ilmu. Nek tolab di sini adalah pencari atau orang yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, pada saat misalkan kita semuanya ini dalam kondisi tadi itu seneng atau susah, yang akhirnya nyari Allah, sing sujudnya sampai ngerentes, sing dungone sampai berbesmili, niki pas susah napa pas seneng? Pas susah napa pas seneng? Yang menghasilkan ibadah tenanan itu loh yang susah, pas susah atau pas seneng? Pas susah. Ketok ajaib mencencongen ya. Alhamdulillah. Sekarang saya tanya lagi, alon-alon mau ngajinya. Kita dilahirkan di dunia ini semuanya dilahirkan kan? Tidak ada yang hasil print-printan atau sing cilik-cilik downloadan Bapak. Semuanya ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya ulangi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Tak tanya ulang lagi. Yang paling sering menambah ibadah, menghasilkan ibadah, niki kondisi seneng atau kondisi susah? Susah. Berarti saat susah Anda lebih lulus dari ujian. Understand? Nah, karena lulusnya lewat jalur susah, akhirnya titeni karo malaikat. Oh cah kaya. Eling ngenteni napa? Susah. Susah dhisik baru napa? Eling. Engko gawe langganan purun. Malah ya repot. Maka hari ini ayo bareng-bareng kita dalam hal tolab, berharap, memohon, bersujud itu tidak usah nunggu susah. Understand? Saya tanya lagi, jenengan berdoa selamat itu nek pas mau bepergian atau pas di rumah? Jawab. Pas mau bepergian atau pas di rumah? Muga-muga selamat waras di pas mau bepergian atau pas di rumah? Pas bepergian. Padahal nang omah ujuk-ujuk kecelakaan pleset po ketiban sakit no mboten? Loh kok wagu? Harusnya yang namanya tolab itu seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa ad-du'a muhul ibadah. Doa itu intinya ya ibadah.
artinya terus. Artinya apa? Terus. Sehingga kalau doa ini hanya sebagai alat meminta, begitu dikasih biasanya lupa. Nggih mboten? Suatu ketika kita lagi butuh nopo terus kemudian donga, bengi donga isuk wis ana. Pripun apa? Lupa. Atau putrane panjenengan niku sakit, mau operasi. Patah tulang atau apa dan sebagainya. Di rumah sakit itu ada masjid. Niki deg-degan tengah ICU. Pas jadwal sholat duhur gantian suami istri jenengan pas jadwal panjenengan sholat. Saya tanya, pas sujud niku kira-kira pas sholat sunnah ya, sholat hajat atau apa, kira-kira cepet napa rada suwi? Rada suwi. Terus kemudian habis berdoa Allah setelah sekian hari dikasih kesembuhan pada anak, wis sekolah biasa. Saya tak tanya, kira-kira sujude sama yang kemarin itu khusyuknya sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Berarti niku kesusahan niku penting napa mboten, Bu? Jawab, kesusahan penting napa mboten? Penting. Tak dongake napa pripun? Muga-muga dadi tiyang ingkang insyaallah. Insyaallah. Sehingga jenengan jangan sampai memiliki pandangan bahwa ndonga niku nek pas butuh tok. Walaupun pas butuh kita tetap ndonga. Kenapa? Konsep dari Rasulullah itu ad-du'a muhul ibadah. Doa itu intinya ya ibadah. Intinya berarti terus. Maka tadi saya senang begitu sampai sini ada yang lagi zikir sore itu isinya doa-doa, itu al-ma'thurat itu isinya doa-doa. Al-ma'thurat bisa, kemudian al-adhkar bisa, al-awrat bisa, al-ratib bisa. Itu biar membuat kita ini berdoa terus. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lagi, kalau berdoa itu hanya alat meminta, ayo bareng-bareng mikir ya. Kalau berdoa itu hanya alat meminta, begitu dikasih kita lupa, lama tidak dikasih, minal mutungin. Minal apa? Mutungin. Jenengan termasuk sing nek dikasih lali napa suwi ora dikasih terus mutung sing endi jenengan? Oh, variasi. Alhamdulillah. Oleh karena itu ayo mari-mari bareng-bareng kita ngaji, pahami benar bahwa ad-du'a muhul ibadah. Sebagaimana seneng itu harus sebagaimana susah harus menghasilkan ibadah, maka seneng pun menghasilkan apa? Ibadah. Karena memang tujuan kita dihidupkan untuk apa? Ibadah. Bon. Ini poin pertama. Yang hanya saya mau sampaikan berarti njuk ngeten, Bu. Yang terpenting itu, Bu, berdoa itu adalah istiqomahnya, bukan dikabulkannya. Kenapa? Karena itu ibadah. Tenggene nasuil ibad itu dipun ngendikake mekaten. Seorang yang dalam kondisi apapun berdoa, maka namanya dikenal di langit. Sehingga suatu ketika ada insiden, namanya sudah ada, tinggal dia merequest, Allah kasih pertolongan. Tapi kalau kita ndongone pas butuh tok, saya khawatir malaikat dulu, sopo cah kuwi ngono. Gitu. Nah, ini basic dulu. Basic dulu. Baik. Kita kembali lagi ke tema. Lah terus berdoa itu kepada siapa? Berharap kepada siapa? Karena hari-hari kita ini setiap senantiasa untuk memohon kepada Allah, memohon, meminta kepada Allah, maka kemudian komunikasi keseharian kita ini butuh kita untuk koreksi sedikit.
Saya tak tanya Pak Bu rahimakumullah. Pada saat kita sebagai orang tua bilang, "Nak, ayah sama bunda berharap kamu itu pinter ngaji, pinter sekolah, rajin sholat." Saya tanya, saya nopo saya nih? Saya nopo saya? Saya. Benar atau salah? Saya ulangi lagi. Nah, ayah sama bunda berharap padamu kamu itu pinter ngaji, pinter sekolah, sregep sholat, ya, rajin apa? Sholat. Baik apa buruk? Baik. Salah atau benar? Salah atau benar? Nah, di sini nih. Saya tidak mau mengatakan salah, tapi ini tidak tepat. Karena kalau kita berharap kepada anak, "Nak, kau tak pondokkan ya, atau kau sekolah, ayah berharap kamu ini menjadi begini, begini, begini." Saya tanya sama panjenengan, anak kita berharap kepada dia, sementara anak ternyata juga punya harapan yang lain. Harapannya apa? Harapannya itu dia kepingin bal-balan umpamanya. Harapannya itu dia kepingin main sama adiknya. Ibunya barangkali harapannya kepingin diajak masak, kepingin jalan-jalan. Maka akan tabrakan sekian banyak harapan. Sampai sini paham? Lah, sehingga ini lemah. Inilah yang dimaksud dengan fa inna nasirahu ajzun. Orang yang menitik beratkan harapan kepada makhluk, maka ajzun, lemah. Lain ceritanya, beda ceritanya bila kita bilang begini, "Nah, ayah sama bunda berharap kepada Allah." Ini ya. Kepada siapa? Allah. Loh, kalau berharap kepada Allah ya cukup di hati mboten. Dilatih dari lisan biar merasuk ke hati. Anak paham tidak paham, ucapkan aja. Saya sering sekali. Nah, Bapak sama Uma itu berharap kepada siapa tadi? Allah. Lah kalau Allah sudah berkehendak, saya tanya, ada yang mampu ngelawan? Inilah kenapa orang yang berharap kepada Allah lebih kuat. Understand? Ya, memang itu kayaknya silat lidah, tapi enggak, itu penting sekali. Penting sekali. Saya bilang sama istri saya, yang ngatur rezeki siapa? Jawab, pemberi rezeki siapa? Allah. Sehingga kalau memohon rezeki kepada siapa? Allah. Alhamdulillah, hari berikutnya istri saya tidak pernah minta uang. Dia berdoa kepada Allah, cuman agak dekat dengan telinga saya. Podo wae. Mboten, saya hanya mau menyampaikan Bapak Ibu rahimakumullah, ayo hidupkan suasana memohon kepada Allah di lingkungan-lingkungan terkecil kita. Karena kalau kita berpikir secara makro sing gede-gede, walah Masya Allah, kapoten. Bun, di lingkungan kita yang terkecil saja sudah mulai dihidupkan bahwa sang penentu adalah Allah. Bahwa yang menentukan segala sesuatu adalah Allah. Ini dikuatkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau sudah seperti ini, maka tidak gampang kecewa kepada orang lain. Saya tanya, misalkan ada supir nopo Grab lah ya, itu loh, online, ojek online, nyari alamat sudah kesulitan, pakai GPS ternyata kon nabrak sungai, begitu pakai GPS lagi, seret ternyata kon nabrak niki loh, wong desa sing duwe gawe. Maka saya selalu sarankan nek wong tersesat itu jangan pakai GPS HP, pakailah GPS yang nyata, GPS
gunakan penduduk setempat. Takon-takon. Napa? Gunakan penduduk setempat. Takon. Wah, begitu dapat customer itu, calon penumpang, pas calon penumpang naik, tiba-tiba penumpang itu dapat telepon. Ya, dapat telepon. Saya posisi di belakang. Langsung itu penumpang bilang sama supir jeepnya, kan kok dipeleset gitu. Pak, maaf Pak, cancel ya Pak. Loh, kenapa? Saya dijemput sama teman saya. Saya tak tanya Pak Bu, kalau jenengan yang jadi supir itu rasanya nyer atau plong? Wis meh entuk mak gelundung terus ora sida ki rasane nyer atau plong, padahal golek alamat wis pol tenanane. Nyer atau plong? Nah, nyernya itu menandakan kita terlalu sering berlangganan ngarep-arep makhluk. Kalau itu diterus-terus ke tingkat kecewanya orang lebih, kalau umur 40 tahun ke atas gampang kecewa, yang paling gampang naik apa? Oh, tensi. Terus apa mana? Maka ayo kita latihan. Maka disebutkan al-insanu kismani. Manusia itu terbagi menjadi dua. Zahiriyun wa batiniyun. Manusia dalam ranah zahir dan manusia dalam ranah hati. Manusia dalam ranah zahir, al-zahir yukhalitu bil khalq. Kita secara zahir ini memang berinteraksi dengan makhluk. Berarti penjual interaksinya sama siapa? Pembeli. Suami interaksinya sama siapa? Istri. Anak interaksinya sama siapa? Zahir. Anak interaksinya sama orang tua. Menantu interaksinya sama mertua. Tetangga interaksinya sama siapa? Tetangga. Pembeli sama penjual. Kan gitu ya? Zahir. Paham zahir toh? Wal batin, sedangkan hati kita yukhalitu bil khaliq. Hati kita itu biasakan berinteraksi dengan Allah Sang Khalik. Artinya pada saat panjenengan misalkan berangkat ke pasar, kayaknya zahirnya ketemu sama pembeli, tapi di dalam hati sudah pasang niat bahwa yang ngatur rezeki siapa? Jawab, bahwa yang ngatur rezeki siapa? Allah. Maka dengan kata Pak, cancel ya Pak, mboten napa-napa gitu. Kenapa? Sing ngatur rezeki sinten? Allah. Dan jenengan harus biasa bersandiwara seperti itu. Nek zahir niku karo manusa, tapi nek ati niku interaksi dengan Allah. Orang kok nang donya iki gampang kecewa, jelas dia itu nyalai fitrah. Wong jelas tenggane Quran niku bahasanya innamal hayatu, ada wamal hayatu, belakangnya ada illa lahwun walaib, ada yang illa laibun walahwun. Wis intine ngeten mawon, bahwa hidup di dunia itu isinya senda gurau dan apa? Main-main. Saya tanya, tanda-tanda orang senda gurau, tanda-tanda orang main-mainin niku napa? Tandane? Oh, sing jenengane wong dolanan niku ditandai dari mboten suwi, bener nang donya ora suwi. Terus napa boleh? Namanya orang main-main itu tanda yang terkuatnya loh Pak. Ya betul. Tidak masuk ke dalam hati. Bang Suli mulai? Barang-barang tanda orang main-main itu apa? Lebih keras lagi apa? Tidak masuk ke dalam hati. Lah kok ana wong urip nang donya, dia hidup di dunia dikit-dikit kecewa. Dikit-dikit sakit hati, dendam ora mari-mari, kelangan sesuatu deleng-eleng terus. Begitu ada orang ngomong jelek dikit, dia wah langsung muntap dan sebagainya. Jelas nyalai fitrah, wong nang donya kon dolanan serius men, lara ati to yo. Understand?
Cetha. Lah terus apa yang harus serius? Ini ngajinya alon-alon, biasanya saya agak cepat. Ini saya kepengen alon-alon. Lah terus apa yang harus serius? Maka kalau bahasa sholawat itu ada bahasa ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada yang layak masuk ke dalam hati kecuali Allah. Kalau bahasa Quran ngeten, bahasa Quran. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa dzul jalali wal ikram. Kan gitu ya. Kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu itu pasti berlalu. Pasti napa? Berlalu. Sehingga nek dong pas lagi seneng ya, biar senengnya tidak sampai bablas, sombong, ngece wong liya, mergo duwe iki duwe dan sebagainya, sampai gaya kemplinti, petingsing dan sebagainya, katakan pada saat seneng, ini pasti berlalu. Cetha? Demikian pula pada saat susah, biar susahnya tidak sampai putus asa, biar susahnya tidak sampai berbahaya, membuat darah naik dan sebagainya, maka katakan hal yang sama bareng-bareng napa? Kurang seru, jenengan kurang semangat toh. Katakan hal yang sama apa? Dadi nek ana wong elek-elek jenengan ngrasani wis kali 3 dina cik dirasani wae, cara jenengan karo tersenyum bilang apa? Ini pasti berlalu. Apa? Ini pasti berlalu. Lah yang akan terus apa? Wa yabqa, dan akan terus dzul jalali wal ikram. Allah yang maha mulia, ya. Allah yang maha agung. Itu yang akan terus. Sehingga mau dirasani tidak dirasani, kita eling Allah atau tidak. Mau punya uang atau tidak punya uang, bersama Allah atau tidak kita. Mau senang atau sakit, bersama Allah atau tidak. Niscaya yang bersama Allah itu di dunia, dia tidak akan berlebihan dalam banyak hal. Senang ya tidak sampai berlebihan, susah juga tidak sampai berlebihan. Dipuji ya dia tidak berlebihan bahagianya, dicaci juga tidak berlebihan apanya? Susahnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nek nang akhirat lah ini pasti wong yabqadul jalali wal ikram, Allah yang terus abadi. Loh kok kita punya hubungan yang kuat dengan Allah, maka kita pasti punya privilege di sisi Allah. Amin Allahumma. Baik, kembali lagi ke tema. Di kitab syarahnya itu ditulis begini, Bu. Hukiya fi zamani Musa alaihissalam. Dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Zaman siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kana rajulun ghaniyun, ya, rajulun ghaniyun zalimun. Ada orang kaya raya yang zalim. Jenengane wong zalim niku, nek wong kere niku zalime cilik-cilikan. Mergo wong sugih, ngeri, meh tuku narkoba kelakon, mateni wong kelakon, gawe karaoke plus kelakon, menghabisi orang kelakon. Jadi nek wong sugih kok zalim, ngeri. Jajal nek wong kere zalim, ya ora iso tuku apa-apa, paling-paling nganggo lem kuwi. Nah ini tadi itu ada orang kaya raya dan apa? Zalim. Dari sini saja sudah ada ibrah bahwa kita bisa mulai mengambil pelajaran. Oh iya, aku digawe sing semene karo Gusti Allah iki memang ya wis pas.
kok kakean sithik ketoke gayaku. Nggih mboten? Wis pas lah. Alhamdulillah. Allah itu pas banget. Bukan hanya dalam urusan kekayaan. Dalam urusan apapun kalau lebih dan imannya itu di bawahnya pasti jadi masalah. Coba Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi sinten? Yusuf alaihissalam. Gantengnya Masya Allah. Pokoknya pol. Seprapat donya. Bunder, ganteng, paruh dadi loro jegret. Ini yang separuh buat Rasulullah, yang separuh diperapat, seperapat nggo gawe Nabi Yusuf, sing seperapat nggo gawe wong sak donya bangsane kula panjenengan dhewe sing pesek-pesek niki. Lah Nabi Yusuf sing seperapat kayak gitu itu, Nabi Yusuf yang seperapat kayak gitu itu. Karena gantengnya itu lebih banget, maka ujiannya pun pasti lebih. Bagaimana tidak ada orang tercantik di zamannya, tercantik di kotanya, terus kemudian bledes mlebu ming kamar ngekep saka mburi. Nek cara bapak-bapak kira-kira melayu napa mboten? Melayu napa mboten? Ini mas-mas melayu ndak? Melayu lah, melayu. Melayune maju apa mundur? Lah mergo Nabi Yusuf itu tingkat anugerah sama tingkat iman itu sebanding, maka aman ya, aman. Untung DWK yo biasa lah ya ora. Masya Allah. Lu Nabi Yusuf ngeri. Ana wong dicekeli napa? Pisau karo napa? Niki lho. Buah terus Nabi Yusuf kon lewat niku wedok-wedok ngiris napa? Driji loh, wah. Bu, Pak, kita ngelihat orang fisik ganteng, sak ganteng-ganteng dia masih bisa membedakan antara cilok sama cimol kok. Lha iki iso ngasih ora iso mbedake antara buah karo driji kan bangeten toh. Berarti saking memukau gitulah. Lah untung Nabi tidak gelimpang. Coba kita diberikan tingkat kegantengan yang sama dengan keimanan yang setipis-tipis ini. Wah, ya mbuh wis. Maka nek dong pas delok kok pesek ya alhamdulillah semene iki pas ngoten. Sama dalam urusan rezeki pun sama. Pokoknya rezeki segini, ya imannya harus sebanding lah. Pokok rezeki segini kok imannya di bawahnya, selisihnya pasti jadi masalah. Maka kadang-kadang ini yang baru selesai mondok, selesai kuliah dan sebagainya, tidak segera langsung sukses secara keduniaan menggunakan proses itu karena juga Allah Rahman Rahim, sayang, imannya dinaikkan dulu baru nanti level rezekinya. Kalau ndak ini level rezeki jadi masalah. Oh, nih meh tuku mobil sing apik lewat nang ngarep mantan diklakson tin nyesel ora. Karena level keimanannya rendah. Maka dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala itu berjibaku dulu, sujud-sujud dulu, birrul walidain dulu dan sebagainya sebagai seorang santri itu biar level keimanannya naik. Disuruh ngurus masjid dulu, mulai diuji dengan ngurus masjid di kampung masing-masing itu dilalah ya panitiane loro, panitia pelaksana dan panitia pemaido. Sing paling akeh panitia napa? Nah, diuji itu tingkat keimanannya, mulai keimanan sudah mulai stabil, seret kasih perkara dunia, kasih lagi, kasih pun gampil niku. Maka kita itu harus memohon kepada ya Allah berikan ketakwaan, keimanan, iman, Islam niku sing istiqomah itu pertama kali. Sebelum meminta sing macam-macam. Karena minta macam-macam tanpa ininya ndak kuat, wah bablas. Cecet, aku mau cerita apa kok ditekan kono ya. Ya ini kembali lagi ya. Hukia fi zaman Musa alaihissalam. Dikisahkan di zaman Nabi Musa alaihissalam ada orang kaya yang napa mau? Zalim. Wa ya'budul asnam dan menyembah napa? Berhala. Wa ya'budun nar. Yo kadang menyembah napa? Api. Wa ya'budus syams. Kadang menyembah napa? Matahari. Wa ya'budul qamar, kadang nyembah macam-macam. Wis dolim tenan. Wis karo manusa dolim sing disembah saliyane Gusti Allah.
Hingga suatu ketika akhirnya umat di zaman itu gerah, sehingga lapor kalian Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu ceritanya nabi sing relatif tegas gitulah ya, nabi yang relatif tegas dibanding nabi-nabi yang lain ya, sehingga langsung to the point, tangkep pancung. Ngeri, tangkep pancung, tangkep dipancung fis sahra, di Ororo. Wah, terus habis itu ditinggal. Berharap apa? Ini orang mati dimakan oleh binatang buas atau mati dimakan oleh burung-burung. Wah, dipancung. Wah. Singkat cerita zaman biyen nggih, cerita zaman biyen nggih. Singkat cerita, setelah sekian hari Nabi Musa bersama kaumnya itu berpikir, nah ini paling-paling kita tilai wis kaya ngopo kalau sudah di batang mau apa dan sebagainya. Begitu datang ke situ ternyata wonge waras wutuh. Waras wutuh, sehat, mangan belegedu. Wah iki terus iki dukun. Kan bingung, kelas Nabi Musa sing melaknat saja ternyata orang ini masih waras ya, dan itu di tengah sahara, tengah padang pasir, tengah hutan lah gampangan ini corong gini. Ternyata sehat. Akhirnya ditanya, loh kok aneh, kenapa kok dikasih sehat? Dia bilang seperti ini, bagaimana aku tidak dikasih sehat? Tuhanku itu Tuhan yang penyayang. Kaget kabeh lho, iki bukannya penyembahan apa mau? Berhala. Penyembahan apa mau? Geni. Ya, penyembahan apa mau? Matahari, rembulan dan sebagainya. Jawabnya orang tersebut, iya, itu dulu. Pada saat kalian semuanya meninggalkanku, aku berkata kepada matahari, wahai matahari, aku telah menyembahmu lama dan kau mengecewakan. Wahai rembulan, aku telah menyembahmu dan kau mengecewakan. Wahai berhala, aku telah menyembahmu dan kau mengecewakan. Wahai apalagi? Api, aku pun telah menyembahmu dan kau mengecewakan. Kini saatnya aku menyembah yang menjadi Tuhannya Musa. Siapa berarti? Allah tidak mungkin mengecewakan. Allah kasih pertolongan melalui, mestinya binatang-binatang itu melukai, tidak jadi melukai. Kenapa? Sejak kala itu dia ikrarkan yang selain Allah mengecewakan, hanya Allah yang dapat diandalkan. Itulah makna la ilaha illallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini jadi minal doplonginan. Saya termasuk sering baca la ilaha illallah. Cara memaknaninya begini Pak Bu. Saya tak tanya sama panjenengan, yang namanya putus asa itu baik atau buruk? Jawab semua. Baik atau buruk? Belum tentu. Putus asa ini agak sedikit riskan ya, jenengan kedah mirengke. Putus asa kalau kepada makhluk itu baik. Ya Allah, aku sudah tidak bisa mengandalkan anakku ya Allah. Aku hanya mengandalkan Engkau yang menitipkan anakku. Ya Allah, aku sudah tidak bisa mengandalkan uang ya Allah. Aku mengandalkan Engkau yang memberikan uang. Ya Allah, aku sudah tidak bisa mengandalkan A, B, C, D, E, F, G dan sebagainya. Sehingga kata la ilaha itu namanya nafyun. Nafyun itu kita menafikan makhluk, ya, menafikan makhluk, seolah-olah kita ini tidak berharap kepada makhluk atau putus harapan kita kepada makhluk, terus sisakan harapan hanya satu, illallah. Ini namanya itsbat, menetapkan tinggal satu yang layak kita berharap kepadanya, yakni siapa? Allah. Jenengan nek pengen menikmati suasana yang saya terangkan ini, makin pas sujud.
Sujudnya sujud sholat sunnah mawon, ya sujudnya sujud sholat sunnah saja, terus dinikmati benar. Pak Bu, sholat berdoa boleh atau tidak? Boleh, asal pakai bahasa sholat dan bahasa sholat itu pakai bahasa Arab deh, rakno diterjemahke. Allah Maha Besar, tidak boleh. Atau kalau mau pakai bahasa ibu, bahasa keseharian, bahasa Indonesia, boleh atau tidak? Boleh, asal di hati. Sholatnya sholat sunnah penjenengan rotok sekalian sing suwi. Tak sholat terus ngeten. Ya Allah, Engkaulah penentu ya Allah. Aku telah pernah berharap kepada A, enggak, A pun si A pun dia tidak tahu tentang nasibnya. Saya hanya berharap kepada Engkau. Saya berharap kepada suamiku, ya Allah. Enggak, saya berharap pada Engkau. Saya berharap kepada anak, enggak. Anak itu bukan subjek, dia objek atas yang menjadi kehendak Allah. Sehingga urusan kita ya kepada Allah lah. Kepada subjek yang membuat anak mau jadi seperti apa. Jangan taruh harapannya pada anak, tapi pada yang nitipkan anak. Jenengan understand iki ya? Kok malah jadi sepaneng ngoten jenengan kayane. Minal doplongin ngono. Nanti pas sujud dinikmati sing saestu. Dinikmati sing saestu bahwa penentu adalah Allah. Ini makna la ilaha illallah. Insyaallah. Di sini masih ada beberapa kisah, tapi kayaknya ndak kalau saya terangkan. Substansinya begitu Bapak Ibu rahimakumullah. Singkirkan yang selain Allah, terakhir sisakan hanya kepada Allah. Itulah makna apa mau? Bareng-bareng baca afdhalu dzikri, bacaannya apa? La ilaha illallah. Penutup ya, saya baca sekali lagi. Man ista'ana bi ghairillahi fi talabi fa inna nasirahu ajzun wa khidlanu. Siapa orang yang berharap kepada selain Allah, maka berarti dia berharap kepada hal yang lemah dan mengecewakan. Sehingga hari ini kalau kita sudah ngaji, jadi sederhana Pak Bu. Sederhana, tanpa mengurangi rasa hormat kepada siapapun, sebagaimana diri kita mengecewakan, semua orang bisa mengecewakan. Mengecewakan itu tidak harus buruk, karena lemah saja. Jadi begini, yang namanya orang berserah atau berharap itu ada 5. Ada berapa? 5. 1. Yang pertama, orang bilang begini, lebih enak iskong ini piye. Jenengan jawab, alah yos piye maneh wong kahanane kok ngene kok. Ini namanya orang berserah, berharap kepada keadaan. Saya tanya, keadaan itu kholik atau makhluk? Makhluk, berarti lemah, bisa mengecewakan, bisa tidak sesuai ekspektasi. Understand? Nomor 2, piye nek kok ngene iki piye. Lah terus piye? Lah garek engko wis kita lihat besok. Kita lihat sang waktu. Kita lihat hari esok. Saya tanya, waktu hari esok itu khalik atau makhluk? Khalik atau makhluk? Makhluk. Berarti lemah. Berarti bisa mengecewakan, bisa tidak sesuai ekspektasi. Nomor 3, niki nek nggawa catatan jadi jenengan enak nek nggawa catatan. Nek orang nggawa catatan ya jenengan koyone wis apal lah. Sesuk pas Ahad wage depan saya tanya bagaimana pelajaran kemarin, masih ingat? Meneng kabeh. Masih lupa. Sing penting mau niko, sing sujud jenengan ngrasake tenanan bahwa yang bisa diandalkan hanya siapa? Allah. Nah niku dipraktekke. Nomor berapa? 3 ya. Nomor 3 adalah mengandalkan diri sendiri. Wah ini malah paling bahaya. Jenengan tahu koron? Kenal?
kenalan nangki Korun. Sama-sama orang sukses. Nabi Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi, ini anugerah titipan Allah. Korun sama-sama orang kaya, sama-sama orang sukses. Korun mengatakan, ini bahasa Quran semuanya, innama utituhu ala ilmin indi, aku dikasih ini karena memang aku kok, timku kok, prestasiku, jerih payahku, banting tulangku, ikhtiarku, doaku dan sebagainya, macam-macam. Pokoknya tentang aku. Ini malah lebih bahaya. Nasibnya bisa seperti siapa tadi? Siapa? Korun. Saya pernah tilik Korun di kota namanya kota Fayum. Sekarang jadi Nahru Korun, Sungai Korun. Nah, Korun di Mesir. Di sana hujan 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Dewi alhamdulillah udan terus alhamdulillah 4 tahun sekali. Jadi masya Allah di sana. Tapi anehnya orang dapat rezeki nang daerah Kledung kok nemu harta napa? Lah Korun akhirnya seperti apa? Karena mengandalkan diri. Jangan. Berikutnya nomor berapa? Nomor berapa? 4. Ini juga bahaya. Mengandalkan orang lain. Mengandalkan siapa? Orang lain. Orang sakit mengandalkan dokter, seorang anak mengandalkan orang tua mengandalkan anak dan sebagainya. Suatu ketika nanti akan di luar ekspektasi. Nah, terus bagaimana? Yang paling tepat, si nomor 5 ini mengandalkan yang maha kuat, yang maha tahu, yang maha mengatur, yang maha penentu, yang maha agung, yang Rahman, Rahim, Wahhab, Razzaq, Fattah, Alimun bidatis sudur, ya, Sami'un, Basirun, ya apa? Sami'un maha mendengar, basirun maha melihat. Kenali Allah lebih dekat, andalkan Dia subhanahu wa ta'ala, maka tunggulah akan ada kenikmatan yang luar biasa, keajaiban yang luar biasa. Amin Allahumma amin. Prakteknya pas napa bau? Pas napa bau? Sujud. Nek saged sujudnya adalah sujud yang kubailas subhi, waktu sebentar sebelum sholat subuh. Walaupun ini kayaknya saya suudon kalih panjenengan, wong jenengan wajah-wajah jam 2 sudah bangun no. Jam 2 bangun kamar mandi terus mapan maneh. Pokoknya waktu sebentar sebelum sholat subuh. Nek kayaknya bangsa subuh niku kuatir bablas, kan cok enten to sujud ternyata bablas. Ngerti-ngerti merem. Ono maneh malah ya Allah sing jenengane wong isuk maneh nang Temanggung ngeten ya Allah. Adem kadang-kadang ngantukan. Kula niku lho, kula nek jenengan nggih mboten ngantukan, malah ana ibu-ibu jare cerita, ini cerita tenanan, satu ketika mbuh tenanan mbuh mboten, sing penting ada orang cerita ke saya. Ada ibu-ibu salat subuh nggih, salat sadurunge salat subuh niku sempat nggodhok wedang menggunakan teko sing ngingeten. Nah, terus ditinggal salat. Nah, salat pas tahiyat niku ngantuk. Terus niki suara nging, langsung loncat ke dapur. Seret, dia karo nuangkan teko niku terus kelingan. Loh, aku kan mau lagi sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang pula. Ya wes, intinya diprakteknya pas napa mau? Sujud ya. Kalau pagi itu terancam ngantuk zuhur betul nomor, tapi sholatnya sholat sunnah, jangan sholat wajib. Nek sholat wajib ngikut imam. Nek sholat sunnah itu bisa rodok lama begitu. Rasulullah pernah seperti itu, sholatnya sampai sangat lama, sampai sahabat ini khawatir, ini Rasulullah kayak nopo kok sholat lama banget. Yaitu beliau sedang asik bersama Allah. Nah, itu semoga kita pun memiliki dan dianugerahi oleh Allah bisa asik bersama Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bila ada di dalam hati kami ya Allah, ya Allah, menaruh kepercayaan kepada selain Engkau ya Allah, maka kami bertaubat dengan mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya Allah, bila ada rasa iri dengki di dalam hati sanubari kami ya Allah, kepada pengaturan Engkau terhadap seluruh hamba Engkau, kami ada rasa iri kepada saudara kami sendiri ya Allah, maka kami bersihkan, maka kami bertaubat dengan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, bila pernah di dalam kehidupan kami hati ini terasa ragu kepada Engkau ya Allah, maka detik ini kami bertaubat. Kami kuatkan keyakinan kami kembali dengan mengucapkan kalimah bareng, la ilaha illallah. Ya Allah, bila pernah di dalam hati kami ya Allah rasa khawatir, rasa resah akan sesuatu yang sebenarnya sudah Engkau jamin ya Allah, maka detik ini kami bertaubat kepada Engkau dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, bila ada dosa mata, dosa kaki, dosa telinga, dosa seluruh jiwa raga kami ya Allah, maka kami bertaubat dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Terakhir ya Allah, kami sangat berharap akhir hayat kami, lisan kami dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Lagi la ilaha illallah. Sekali lagi la ilaha illallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.